Oke, selamat malam semuanya. Ketemu lagi dengan gua Alvin dalam acara Rembuk Review Majalah dan Buku episode yang kedua. Dan pada kesempatan malam hari ini gua tadi sore udah ngasih teaser tentang apa yang akan dibahas. Jadi nanti gua bakal ngebahas satu artbook. Sebenarnya bukan artbook ya, ini disebutnya art zine karena dia bentuknya ukurannya A5. Jadi kita langsung bahas aja. Tapi sebelum itu gue bakal ngasih tahu juga bahwa uh, Rembuk ini merupakan acara review majalah dan juga buku-buku koleksi gua, dan mungkin juga nanti akan ada banyak sekali dari majalah dari koleksi zaman dulu, zaman kecil sampai sekarang. Siapa tahu nanti kalian juga ada yang mungkin pernah punya buku itu atau pernah baca, bisa ikut komen juga ya. Nah, jadi kita langsung aja kita akan bahas buku kita kali ini. Dan satu yang pertama, buku kita kali ini dari karya seorang ilustrator kebanggaan Indonesia, masih muda. Kemudian dia juga udah masuk ke DC Comics dan juga Marvel Comics. Sekarang bahkan dia lagi menggarap komik Star Wars High Republic dari Marvel Comics, yaitu Aryo Anindito. Nah, kita akan ngebahas bukunya, yaitu ini dia, Sketchbook Aryo Anindito. Nah, ini kalau misalnya kebaca, nah ini dia bukunya. Jadi ini eksklusif, ini volume yang pertama, Sketchbook Aryo Anindito, first volume. Jadi ini yang paling pertama dia bikin. Dan ini gua dapetin ini sudah, nah kalau misalnya kita lihat di sini, ini udah yang second printing ya. Jadi ini udah cetakan yang kedua, karena cetakan yang pertama harusnya ini kalau nggak salah ingat, correct me if I'm wrong. Ini terbit pertama kali itu 2014 2015-an gitu di Singapura Toys Game Convention kalau nggak salah, STGCC kalau nggak salah gitu. Jadi udah cukup lama, dan gue dapetin ini waktu ketemu Mas Aryonya langsung pas saat Indonesia Comic Con 2015 atau 2016 gitu, gue lupa gitu. Sebenarnya gue juga udah pernah ketemu Mas Aryo sebelumnya. Awal pertama kali ketemu Mas Aryo itu sekitar tahun 2000, gue lupa 2000 berapa, 2008 apa 2009 apa 2010 gitu, gue lupa, dalam acara waktu itu bareng-bareng dengan Funko Comics. Acara 24 Hours Comic a Day itu diadakan di STDI, dan kebetulan salah satu Mas Aryo itu pesertanya gitu, bareng dengan anak-anak Funko Comics lainnya. Dan waktu itu gue datang dan sempat ngeliat hasil karyanya, dan itu keren gitu. Yang gue bikin jatuh cinta sebenarnya adalah karyanya dia itu banyak terinspirasinya kan. Mas Aryo ini kan seneng banget sama Batman, terutama karakter Joker. Nah, kemudian dia banyak banget nih gambar Joker, dan itu bisa ditemuin di sini nih gitu. Dia seneng banget Joker sama Hellboy satu lagi gitu. Nah, jadi langsung kita bahas aja ya buat ininya. Ini pertama adalah sketchbook Mas Aryo Anindito. Yang pertama kita bahas, ini total halamannya. Ini kalau misalnya kita lihat, ini kurang lebih ada sekitar 40 halaman ya. Jadi ada 40 karya di sini. Dan ini yang gue dapetin versi yang hitam putih semua. Warnanya cuma judulnya doang nih. Sisanya semua dalamnya hitam putih, dan banyak sketchnya, banyak sketsa gitu. Kalau gue nggak salah, ini ada terbit juga yang versi, ada yang berwarnanya juga, tapi itu terbitnya kalau nggak salah yang khusus buat di luar negeri deh, yang buat di Singapore Games Toys Convention kalau nggak salah, STGCC. Nah, ini kita lihat aja langsung, ini ada 40 gambar, jadi semuanya berwarna. Nah, ini dia karyanya. Nah, ini seperti yang gue bilang nih, Hellboy. Jadi ini sketchnya langsung. Ya, kalau mungkin kalian bisa lihat lebih jelas, Hellboy. Kemudian ini ada X-Men. Ini kalau X-Men, tim X-Men-nya ini X-Force. Jadi di sini ada
si Deadpool, kemudian Psylocke, Fantomex, sama Archangel. Kemudian nah ini dia Babang Tampan. Babang Tampan. Ada yang tahu ini siapa? Wah, harusnya kenal dong. Nah, baru-baru ini dia terlibat dalam film John Wick yang ketiga ya. Ya, Mas Yayan Ruhian, Kang Yayan. Nah, ini kemudian ada lagi Star Wars. Ya, Mas Aryo ini kayaknya demen banget juga sama Star Wars. Tapi di sini yang gue paling suka di sini tuh lebih ke arah ini ya, tuh. Ini baru Batman, seputar Batman sekarang. Dan ini lebih suka ininya ke villain. Jadi ini ada Harley Quinn dan ini yang paling gue suka, Joker. Dan ini semuanya sketch ya, by the way. Ini sketch, jadi benar-benar sketsa. Nah ini Alice in Wonderland, tapi modelnya kayaknya plotnya twist deh. Jadi kayak semacam gimana kalau Alice ternyata plotnya jadi lebih bukannya anak-anak tapi jadi lebih horor. Nah terus ini ada Wonder Woman. Kalau ngelihat dari bajunya kayaknya terinspirasi dari Wonder Woman yang ini ya, Wonder Woman di film. Nah ini karyanya. Jadi di sini yang gue bilang menarik adalah di sini kita banyak bisa belajar ya, terutama buat kalian yang pengen banget belajar sketsa pensil. Nah ini cocok nih buat dijadiin referensi. Nah ini kalau ini disebutnya Princess Consuela Banana Hammock kalau nggak salah. Ya, ini pertama kali gue ngeliat gambar ini versi berwarna atau yang ininya nih. Nah, ini yang ada di cover depannya ini. Ini di DeviantArt-nya Mas Aryo itu udah tahun berapa ya gue lihat ya. Ya pokoknya sejak gue follow dia deh waktu itu. Nah, kemudian ini ada Sri Kandi versinya Mas Aryo. Kemudian ini. Nah, kalau untuk model karakter yang ini dan ini di sini ya. Nah, ini Hellboy lagi. Nah, di dalam buku ini juga banyak banget nih yang sifatnya fan art ya, banyak berupa fan art dan juga ada karakter original. Nah, kalau ini kalau nggak salah dijadiin lukisan deh sama Mas Aryo. Dan ini judulnya Sleeping Beauty. Jadi kebayangnya ini kalau kita ngelihat ini di dalam angkot ada cewek yang lagi duduk di pinggir. Nah, ini ada serigala, ada babi, ada ini yang siap menerkam gitu. Dan ini sketch pensil gitu gambarnya. Nah ini penggambarannya juga menarik dari berbagai angle. Nah ini ada salah satunya dari high angle ya. Ini menampilkan lagi berantem. Kalau gua tebak sih ini kayak ngambil dari scene-nya ini ya, Night Come For Us yang dibintangin sama Joe Taslim. Mungkin seperti itu. Terus ada Harley Quinn lagi. Nah, yang ini mungkin anak-anak sekarang nggak terlalu tahu nih, tapi kalau misalnya anak-anak dulu pasti tahu. Ya, Maria Renata. Nah, ini kembali lagi Joker dan Harley Quinn. Joker dan Batman. Jadi, Mas Aryo ini seneng banget nih bikin yang model-model kayak begini. Nah, ini ada Deadpool. Terus kemudian ini X-Men lagi. Kemudian ini Star Wars. Ya, mungkin dengan banyaknya Star Wars ini makanya beliau jadi menggarap komik Star Wars ya. High Republic dan sekarang udah cetakan yang kedua kalau nggak salah. Sudah masuk ke cetakan yang kedua. Jadi di luar dugaan banyak yang suka dengan Star Wars High Republic yang dibuat oleh Mas Aryo. Dan Mas Aryo sendiri bertindak sebagai penciler kalau nggak salah di sana. Artnya yang jadi gambar utamanya. Nah,
ini agak sedikit menantang posenya. Ya, Batman lagi. Ini Batman sama villain ya. Jadi kalau Batman itu disebutnya Rogues Gallery. Jadi kalau Rogues Gallery itu isinya adalah penjahat-penjahatnya Batman. Ini sepertinya dari original karakter. Terus ada Joker lagi. Ini Jokernya lebih ke arah yang kayak model-model tipikalnya Alex Ross ya. Jadi kalau misalnya mungkin teman-teman yang suka ngikutin model Alex Ross, jadi dia lebih real. Nah, ini kemudian nih halaman terakhirnya adalah Hellboy. Ya. Nah, di sini juga sebenarnya kalau misalnya kita perhatikan tadi ada salah satu karakter yang menjadi andalannya Mas Aryo Anindito sebenarnya, yaitu adalah Nadia. Nah, Nadia itu adalah OC-nya Mas Aryo, itu diciptainnya nggak tahu tahun berapa, tapi yang pertama kali gue lihat itu tahun 2008 di majalah komik namanya Sparks. Nah, majalah komik Sparks itu jadi ini karakternya, jadi disebutnya Nadia and the Painkiller. Nadia and the Painkiller itu jadi ceritanya ada karakter cewek namanya Nadia, audisi nyari jagoan buat memberantas kejahatan. Salah satunya dia dapat audisinya kayak Indonesian Idol gitu. Nanti sewaktu-waktu kita mungkin bisa ini ya, kita bisa review komiknya. Kebetulan gue ada punya komik Sparks-nya, jadi nanti kapan episode mendatang kita bakal nge-review tentang itu. Jadi balik lagi ke yang tadi, Nadia and the Painkillers itu, jadi mereka kelompok jagoan 3 orang. Nadia yang pertama, setelah di audisi dia dapat jagoan-jagoan lainnya. Yang pertama adalah satu orang, gue lupa namanya, nanti mesti cek lagi. Satu orang itu adalah dukun, paranormal sakti gitu. Kemudian yang ketiga itu adalah anak kecil. Nah, anak kecil ini punya kekuatan roh yang gede banget gitu. Gue lupa roh serigala atau roh apa ya, pokoknya binatang buas gitu, tapi di dalam tubuh anak kecil. Nah, kalau suatu waktu dalam keadaan terancam, nah si rohnya itu keluar gitu. Yang bisa ngelihat cuman satu, si karakter paranormalnya itu gitu. Nah, jadi ini totalnya adalah 40, kurang lebih 40 halaman ya. Jadi setiap halaman tuh udah pasti ada karyanya langsung. Nah, kalau misalnya kalian tertarik untuk membeli referensi seperti ini, sebenarnya bisa langsung menghubungi ya, gitu. Halo, apa kabar? Alhamdulillah sehat, kabar baik. Ya, jadi ini bagus banget buat kalian yang mau belajar pensil gitu, referensi bagus buat gambar pensil. Terutama di sini kalian bisa belajar tentang anatomi tubuh manusia yang baik gimana. Kalau ini review gue pribadi. Kalau gue melihat Aryo Anindito ini hebat dari sisi arsir ya. Arsir, shadingnya, hatching, cross hatching, segala macam. Jadi ini membuat hidup gitu. Di samping itu kita perlu mempelajari juga yang namanya struktur tubuh, anatomi, proporsi tubuh manusia. Jadi dalam satu lingkup yang luas banget gitu. Jadi kalau misalnya ini cuma dijadiin satu acuan referensi aja ya nggak apa-apa, silahkan. Tapi di lain itu kalian juga penting banget belajar yang namanya anatomi tubuh segala macam, gimana caranya supaya jadi terlihat mirip seperti itu. Tapi di sini yang lebih kuat adalah bagaimana kita mau melatih gambar pensil kita jadi lebih improve lah seperti itu. Nah, ini referensinya salah satunya. Dan kalau bisa dibilang, apalagi dengan perjuangannya Mas Aryo ya, Mas Aryo sekarang dari awalnya dulu dia cuma sebagai asisten, akhirnya diperbantukan cuma ngerjain berapa halaman di DC Comics dan juga Marvel Comics, sampai akhirnya menjadi artis utamanya. Bahkan di Marvel itu yang gue ingat banget, dia waktu ngerjain proyek namanya Hulkverine. Hulkverine itu gabungan Hulk sama Wolverine. Jadi ada mutant baru, dia kekuatannya Hulk dan dia punya cakar Wolverine seperti itu. Dan itu dia yang mengerjakan semua artnya, jadi pensiler utamanya.
Nah, di situ terlihat sekali bahwa goresan tangan goresan arsiran, kemudian stylenya itu berasa banget, kental banget, ada arsiran pensilnya tuh berasa. Sehingga itu yang menjadi ciri khasnya dari Mas Aryo Anindito sendiri, seperti itu. Itu sih review dari gua ya, melihat dari sisinya beliau Mas Aryo, ngelihat dari tipikal gambarnya di sini. Jadi kalau misalnya gambarnya itu arsirannya masih berasa, nggak seperti komik Amerika kebanyakan. Beda kan, kalau komik Amerika kebanyakan tuh bener-bener dia kan bener-bener full gelap segala macam. Nah di sini masih gelap, terangnya masih tetap ada, masih tetap kelihatan, nggak terlalu ngeblok, tapi masih tetap enak dilihat gitu. Jadi ada sisi style Asianya tuh masih ada dibandingin kalau dengan sisi style yang West-nya banget ya, seperti itu. Nah, jadi kalau mau lihat artwork yang lain bisa langsung lihat aja di Aryo Anindito, theportfolio.com. Kemudian bisa juga hubungin Mas Aryo-nya ya. Dan Mas Aryo itu punya studio di Bandung, namanya keren banget ya, Stone Fruit Studio. Nah, kalau yang nggak ngerti, kalau orang bule bilangnya Stone Fruit, oh keren ya. Padahal kalau Indonesia artinya buah batu. Karena dia studionya adalah di buah batu. Gitu. Nah, jadi mungkin ini aja untuk kali ini dari gua review buku ya. Ini disebutnya Artzine. Jadi ini ukurannya A5 ya, A5 kecil. Jadi enak dibawa kemana-mana, bisa digunakan sebagai referensi. Dan biasanya kalau ada di event-event, Comic Con segala macam, tanya aja siapa tahu ada. Kalau ketemu sama Mas Aryo-nya siapa tahu ada, buka booth masih ada nggak. Dan gue berharap banget nih bisa dapet yang edisi yang keduanya sebenarnya. Jadi kalau dapat edisi yang keduanya bisa nge-review juga, dan juga lumayan sih buat dikoleksi sekaligus referensi. Karena biasanya dari sini gue juga dapat bahan-bahan untuk pengajaran, khususnya kalau ngajar gambar seperti apa. Oke, thank you untuk yang sudah bergabung di acara live Rembuk pada kesempatan hari ini di episode kedua, yang kita udah ngobrolin tentang Sketchbook Aryo Anindito Volume 1. Jadi mudah-mudahan nanti kalau misalnya dapat ada yang volume 2, nanti kita bisa bahas lagi. Dan nanti kita akan ketemu lagi di episode mendatang dengan pembahasan majalah mungkin, ataupun buku juga yang masih dari koleksi gue. Dan siapa tahu itu bisa menjadi salah satu bahan referensi atau literatur yang kalian bisa pakai untuk menggambar ataupun apa aja. Ya, oke, thank you yang udah join. Dan tetap sehat, tetap semangat. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Thank you.